Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Ronaldo, NPM 1821761. Saya dari kelas A ingin menjelaskan mengenai materi pembelajaran kelas 11. Mengenai AMDAL dan pembangunan berkelanjutan. AMDAL yaitu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, adalah suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan suatu proyek atau usaha yang bertujuan untuk memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis terhadap pada tahap awal perencanaan suatu usaha tersebut. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingnya untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Kemudian AMDAL ini dibuat untuk perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberi pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Kemudian sejarah AMDAL. AMDAL ini dibuat untuk suatu perencanaan suatu proyek ya, bermula dari Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui The National Environmental Policy Act of 1969 yang disingkat NEPA 1969, diperkenalkan sebagai sebuah instrumen untuk mengendalikan dampak segala macam kegiatan yang bisa merusak kelestarian lingkungan. Kemudian instrumen ini banyak diadopsi oleh berbagai negara, dan salah satunya Indonesia. Pada tahun 1982, Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan hidup. Kemudian undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986, kemudian diganti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, dan terakhir mengalami penggantian lagi pada tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 27. Pentingnya AMDAL di sini ada penting sekali AMDAL ini dilakukan sebagai suatu perencanaan pembangunan proyek atau sebuah kegiatan usaha. Di sini ada beberapa instrumen yang sering digunakan dalam perencanaan usaha mengenai AMDAL. Yang pertama, PIL, penyajian informasi lingkungan. Yang kedua, KA, kerangka acuan. Yang ketiga, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan itu sendiri. Kemudian RPL, rencana pemantauan lingkungan. Kemudian RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Jadi instrumen ini sering digunakan dalam pelaksanaan AMDAL sendiri. Kemudian tujuan AMDAL, kita tahu ya, tujuan AMDAL yaitu suatu penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan suatu dampak buruk bagi lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan budaya yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Kemudian fungsi AMDAL, di sini ada beberapa fungsi dari AMDAL ya, diantaranya ada membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dan dari rencana kegiatan usaha tersebut, kemudian memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, kemudian memberikan informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan, kemudian awal dari rekomendasi tentang izin usaha, kemudian sebagai scientific document atau dokumen legal dalam perencanaan atau kegiatan usaha, izin kelayakan usaha, kemudian bahan perencanaan pembangunan wilayah. Selanjutnya manfaat AMDAL, di sini ada 3 kelompok dari yang memanfaatkan AMDAL, yaitu bagi pemerintah, bagi pelaksana usaha, dan bagi masyarakat. Bagi pemerintah diantaranya mencegah adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan, kemudian menghindari konflik dengan masyarakat, kemudian menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian manfaat AMDAL bagi pemerkasa atau pelaksana usaha, yaitu menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk peminjaman kredit di bank, kemudian interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Kemudian manfaat bagi masyarakat sendiri, yang pertama mengetahui sejak awal dampak dari suatu usaha tersebut terhadap masyarakat, melaksanakan
dan meninjau usaha tersebut, terlibat dalam proses kegiatan usaha tersebut. Kemudian dampak pembangunan tanpa AMDAL. Di sini riskan sekali kita kalau membangun suatu kegiatan usaha tanpa adanya perencanaan AMDAL. Ini sangat merugikan sekali, dari merugikan yang terutama merugikan masyarakat. Karena di sini kalau ada perusahaan atau kegiatan usaha yang tidak dibangun secara AMDAL, ada beberapa dampak seperti dampak kerusakan banjir saat hujan, kelangkaan air sumur, bising kegiatan usaha akibat kegiatan usaha tersebut, dan masih banyak lainnya. Sehingga pentingnya peran AMDAL di sini untuk membangun suatu usaha yang baik bagi lingkungan alam, lingkungan sosial maupun lingkungan budayanya itu sendiri. Kemudian permasalahan AMDAL di Indonesia, ya kita tahu pemerintah membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup atau BAPEDA melalui keputusan Presiden nomor 77 tahun 1994 untuk melengkapi pelaksanaan peraturan tersebut. Ada tingkat pusat dan tingkat daerah. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarkis secara struktural, BAPEDA pusat ini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Badan-badan lingkungan hidup tersebut menjadi lokomotif pelindung kepentingan ekologi atau kepentingan lingkungan. Pada kenyataan, kepentingan lingkungan sering kalah oleh kepentingan praktis materialistis yang disebut kepentingan ekonomi. Studi AMDAL menjadi formalitas saja, di mana di sini banyak oknum dari pemerintah yang hanya memikirkan uang tetapi tidak memikirkan lingkungan, sehingga mereka mengeluarkan izin AMDAL seenaknya saja tanpa memperhatikan lingkungan yang akan dijadikan suatu kegiatan usaha. Banyak sekali rencana-rencana kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan AMDAL di Indonesia, karena banyak pengusaha-pengusaha uang yang memberikan uang atau materialistis pada aparatur negara tersebut. Ini menjadi masalah AMDAL di Indonesia. Kemudian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan atau sustainable development, yaitu proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Sehingga SDA di sini atau lingkungan di sini dapat termanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian menurut penelitian dari PBB menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan baik lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengobarkan kebutuhan generasi masa yang akan datang. Sehingga di mana di sini pembangunan berkelanjutan itu kita harus, selain kita membangun, kita harus menjaga sumber daya alam kita untuk pemanfaatan untuk generasi selanjutnya. Kemudian tujuan dari pembangunan berkelanjutan, di sini ada beberapa tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, membuat kepastian pendidikan yang layak, berkualitas dan inklusif, dan juga mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Jadi ini penting. Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ini sangat berdampak positif bagi kehidupan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Kemudian mengakhiri kelaparan dengan penggalangan pertanian berkelanjutan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua orang, memastikan akses energi yang terjangkau, yang bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern. Kemudian pembangunan infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrial berkelanjutan dan mendorong inovasi, memberikan langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan juga dampaknya. Kemudian memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, melindungi dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, mendorong masyarakat yang adil, damai, dan inklusif, kemudian mengelola hutan dan dengan berkelanjutan melawan berubahnya lahan menjadi gurun, menghentikan dan melakukan rehabilitasi kerusakan lahan, dan masih banyak sebagainya. Prinsip pembangunan berkelanjutan di sini ada 5 prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, equity, pemerataan, di mana pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi saja, tetapi kita harus mementingkan kepentingan sosial, di mana kepentingan sosial ini sangat mendukung adanya pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan berkelanjutan yang direncanakan atau dicanangkan oleh pemerintah harus ada pemerataan mengenai segi ekonomi dan segi sosial, di mana keduanya
berada sejajar atau sama rata, sehingga tidak tinggi sebelah atau tidak besar sebelah, sehingga akan merusak tatanan pembangunan berkelanjutan tersebut itu sendiri. Kemudian ekonomi. Jadi pembangunan berkelanjutan di sini harus menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan masyarakat dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian energi, di mana energi atau sumber daya alam yang ada itu harus dimanfaatkan sebagai mestinya agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik, dan pembangunan berkelanjutan dapat terrealisasi karena pemanfaatan SDA ini pemanfaatannya dapat dilakukan untuk generasi sekarang ataupun untuk generasi yang akan datang. Kemudian ekologi, untuk lingkungan atau keadaan lingkungan, di mana prinsip berkelanjutan ini menjaga ekologi lingkungan agar dapat dimanfaatkan sebagai mestinya untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Kemudian engagement atau peran serta. Jadi pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun aparatur negara, tetapi kita sebagai masyarakat juga memiliki peran terhadap pembangunan berkelanjutan ini. Kemudian tantangan bagi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam pembangunan berkelanjutan, yaitu ada peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi menjadi lahan pemukiman dan industrial, serta tingkat daya saing yang rendah, lautan semakin menyusut, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air, luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses penggurunan, pencemaran udara, perluasan permukiman kumuh, dan meningkatkan pengangguran. Jadi di sini ada beberapa tantangan bagi Indonesia mengenai pengelolaan SDA pembangunan berkelanjutan. Dari yang paling utama yaitu kita mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya akan pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan berkelanjutan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Apabila masyarakat sudah teredukasi, maka masyarakat akan menaati segala peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah itu yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi dari pemerintah dan masyarakat adanya keselarasan satu tujuan mengenai pengelolaan SDA pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini ada satu tujuan, satu visi dan misi dari masyarakat dan pemerintah. Jadi pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan SDA, pengelolaan SDA pembangunan berkelanjutan. Kemudian permasalahan pembangunan berkelanjutan, di mana kurangnya memperhatikan AMDAL. Di sini ada keterkaitan antara analisis mengenai dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, di mana keduanya saling berkaitan. Karena faktor kurang memperhatikan AMDAL, faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, rendahnya kesadaran kurang memperhatikan AMDAL, hukum yang tidak tegas. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan ini sangat penting dibutuhkan pada awal perencanaan suatu kegiatan atau usaha, agar usaha tersebut tidak dapat merusak dari lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya dari masyarakat sekitar. Jadi di sini banyak usaha-usaha yang tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga tidak adanya keselarasan misi dan visi antara pelaksana usaha dan pemerintah. Jadi hal ini mengakibatkan pembangunan berkelanjutan itu tidak jalan sebagaimana mestinya. Jadi perlunya peran pemerintah yang tegas mengenai AMDAL tersebut terhadap pelaksana atau para perencana kegiatan usaha agar dapat mematuhi AMDAL sebagai mestinya, karena AMDAL ini sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.